Selamat pagi, saudara sekalian. Kita akan mulai perkuliahan dengan doa yang akan dipimpin oleh saudara Pikong. Mari kita berdoa. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Injil Sinoptik. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari bahwa dari 4 Injil yang ada di dalam Alkitab, ada 3 Injil yang disebut dengan Injil Sinoptik. Pertanyaannya, apa hubungan di antara ketiga Injil tersebut? Nah, hari ini kita akan mempelajari teori-teori sumber yang berguna untuk mengidentifikasi hubungan yang ada di antara ketiga Injil tersebut. Nah, untuk itu, saudara sekalian diminta untuk membagi ke dalam 2 kelompok. Silahkan membagi ke dalam 2 kelompok. Saudara sekalian, saudara diminta untuk membuka Alkitab masing-masing, lalu membuka atau membaca 3 Injil Sinoptik yang ada, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Tugasnya adalah saudara sekalian mencari persamaan-persamaan serta perbedaan-perbedaan di antara ketiga Injil tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Saya memberi waktu 10 menit untuk saudara sekalian mencari persamaan dan juga perbedaan-perbedaan di antara Injil Sinoptik. Silakan. Ya, saudara sekalian, setelah saudara sekalian berdiskusi, maka kita akan mendengar hasil dari diskusi saudara sekalian. Siapa yang bersedia untuk menyampaikan persamaan-persamaannya? Ya, jadi dari hasil diskusi kelompok kami menemukan persamaan dari Injil-Injil Sinoptik. Yang pertama, tokoh utama Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas adalah Yesus. Semuanya berbicara tentang Yesus. Lalu yang keempat, ketiga Injil tersebut mengisahkan kesengsaraan Yesus, kematian Yesus karena disalib, dan kebangkitan Yesus. Baik, untuk kelompok kami berhasil menemukan perbedaan-perbedaan yang ada. Seperti yang pertama, meskipun sama-sama memuat tokoh utama Yesus, tetapi masing-masing Injil memulai dengan pendahuluan yang berbeda. Di mana Injil Matius memulai kisah perjalanan hidup Yesus dengan menjelaskan silsilah atau leluhur Yesus, sedangkan Injil Lukas memulainya dengan berita lahirnya Yohanes Pembaptis, yang nantinya akan membaptis Yesus, sedangkan Injil Markus malah mengisahkan kehidupan Yesus langsung saat ia sudah dewasa. Seperti itu untuk hasil yang dapat kelompok kami temukan. Baik, tepuk tangan. Dari apa yang telah saudara dapatkan, kita menemukan bahwa dari ketiga Injil tersebut ada persamaan-persamaan, juga ada perbedaan-perbedaannya. Para ahli meyakini bahwa ada satu sumber yang digunakan oleh ketiga Injil tersebut. Karena ketiganya memiliki persamaan, maka salah satu Injil diyakini menjadi sumber dari 2 Injil lainnya. Nah, yang mana yang menjadi sumber? Apakah Injil Matius, apakah Injil Markus, ataukah Injil Lukas? Sederhana sebenarnya. Sebuah tulisan yang lebih awal akan lebih tidak jelas ketimbang tulisan-tulisan berikutnya. Jadi, tulisan berikutnya biasanya menjelaskan tulisan sebelumnya. Maka sederhananya, para ahli meyakini Injil yang paling pendek adalah yang menjadi sumber dari kedua Injil lainnya. Yang mana yang paling pendek dari Matius, Markus, dan Lukas? Markus. Maka Injil Lukas dan Injil Matius diyakini menggunakan sumber Markus. Ciri-cirinya adalah ada kesamaan di antara ketiganya, atau ayat-ayat bagian-bagian Alkitab yang diyakini bersumber dari Markus ada di
dalam ketiga Injil tersebut, baik dalam Matius, Markus, dan Lukas. Clear ya? Jelas. Nah, tetapi rupanya di dalam ketiga Injil sinoptik tersebut ada kisah yang terdapat dalam Injil Matius dan juga ada dalam Injil Lukas, tapi tidak terdapat dalam Injil Markus. Maka para ahli meyakini ada sumber lain yang digunakan oleh Matius dan Lukas yang tidak berasal dari Markus. Nah, para ahli menyebutnya sumber ki. Jadi sumber ki itu bisa terlihat dari adanya ayat dalam Injil Matius yang sama dalam Injil Lukas, tapi tidak terdapat dalam Injil Markus. Namun demikian, ada juga bagian-bagian dalam Injil Matius yang hanya terdapat dalam Injil Matius, tidak terdapat dalam dua Injil lainnya, baik Markus maupun juga Lukas. Maka para ahli meyakini bahwa ada sumber lain di luar sumber Markus dan sumber ki yang digunakan oleh Injil Matius. Biasanya sumber tersebut disebut dengan proto-Matius. Selain itu, ternyata dalam Injil Lukas juga terdapat ayat-ayat atau bagian-bagian yang hanya ada dalam Injil Lukas. Tidak terdapat dalam Injil Markus dan Injil Matius. Maka bagian-bagian dalam Injil Lukas tersebut kemungkinan menggunakan sumber lain. Para ahli meyakini sumber yang digunakan adalah sumber yang disebut dengan proto-Lukas. Jadi setidaknya kita mengetahui ada sumber Markus, yaitu ayat-ayat yang terdapat dalam Markus dan juga dipakai oleh Matius dan Lukas. Jadi ada dalam ketiga Injil tersebut. Tapi ada juga sumber ki, yaitu ayat-ayat atau bagian-bagian yang ada dalam Injil Matius dan Lukas, tapi tidak terdapat dalam Injil Markus. Sementara bagian-bagian yang hanya terdapat dalam Injil Matius biasanya disebut dengan atau sumbernya adalah proto-Matius. Dan ayat-ayat atau bagian-bagian yang hanya ada dalam Injil Lukas biasanya disebut atau sumbernya berasal dari proto-Lukas. Sekarang kita mengetahui ada sumber Markus, sumber ki, proto-Matius, dan proto-Lukas. Oleh sebab itu, saudara sekalian diminta untuk mencari ayat-ayat atau bagian-bagian dalam Injil sinoptik yang menggunakan sumber Markus, yang menggunakan sumber ki, sumber proto-Matius, dan sumber proto-Lukas. Untuk itu, silakan saudara membagi diri ke dalam 4 kelompok. Kita akan mendengarkan hasil pencarian saudara sekalian terkait dengan sumber-sumber yang ada. Kita mulai dengan sumber Markus. Silahkan yang bersedia untuk menyampaikan hasil temuan bagian mana saja yang menggunakan sumber Markus. Silahkan maju ke depan. Ya, dari kelompok kami, yaitu sumber Markus, bagian-bagian dalam Injil Sinoptik yang berasal dari sumber Markus adalah bagian-bagian yang terdapat atau ada dalam ketiga Injil Sinoptik, yaitu terdapat dalam Injil Matius, terdapat juga dalam Injil Markus, dan terdapat dalam Injil Lukas. Contohnya, peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kisah tersebut ada dalam Matius 3 ayat 1-6, kemudian dalam Markus 1 ayat 1-8, dan juga ada di dalam Lukas 3 ayat 3-6. Selanjutnya, peristiwa Yesus dicobai iblis di padang gurun. Peristiwa Yesus yang dicobai di padang gurun ini ditulis dalam Injil Matius 4 ayat 1-11, kemudian dalam Injil Markus 1 ayat 12-13, dan juga dalam Injil Lukas 4 ayat 1-13. Ketiga, kisah ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Kisah pemanggilan murid-murid yang pertama dapat dibaca di dalam Injil Matius 4 ayat 18-22, Injil Markus 1 ayat 16-20, dan Injil Lukas 5 ayat 1-11.
Dan yang terakhir, contoh lainnya dalam Injil-Injil sinoptik yang berasal dari sumber Markus adalah kisah Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Kisah itu ada dalam Injil Matius 9 ayat 1-8, Injil Markus 2 ayat 1-12, dan Injil Lukas 5 ayat 17-26. Baik, tepuk tangan. Lanjutkan presentasi kelompok Proto Lukas. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bagian dalam Injil sinoptik yang hanya terdapat dalam Injil Lukas saja. Contoh yang pertama, pemberitaan kelahiran Yohanes Pembaptis yang terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat 5-25. Dan terakhir yang keempat yaitu kisah Yesus mengutus 70 orang murid yang terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat 28-37. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Saudara sekalian, berdasarkan temuan yang telah saudara-saudara presentasikan, maka saudara telah mampu mengidentifikasi perbedaan dan persamaan ketiga Injil sinoptik. Sekaligus juga saudara telah mampu menjelaskan hubungan di antara ketiga Injil sinoptik tersebut. Di dalamnya ada keberagaman, tetapi ada satu kesatuan yang mengikat satu sama lain. Keberagaman dan kesatuan dalam ketiga Injil sinoptik tersebut sesungguhnya menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia. Kita hidup di tengah keberagaman, baik sebagai sebuah bangsa maupun juga sebagai umat Tuhan. Namun demikian, di tengah keberagaman tersebut kita memiliki satu kesatuan, yaitu sebagai ciptaan Tuhan, sebagai sesama umat manusia. Nah, saudara sekalian, untuk itu saudara juga perlu mengingat apa yang telah saya tulis dalam paradigma ziarah dalam menafsirkan teks Alkitab. Di dalamnya kita diingatkan bahwa studi hermeneutika Perjanjian Baru tidak hanya melatih saudara sekalian untuk bisa memahami dan memaknai teks-teks suci, tetapi juga membuat saudara sekalian menyadari ada beragam pendekatan, ada beragam model, ada beragam metode penafsiran yang semuanya bertujuan satu, yaitu agar kita semakin dekat dengan Allah dan dengan seluruh ciptaan Tuhan lainnya. Dan saudara sekalian, untuk mempersiapkan pertemuan berikutnya, saudara diminta untuk membaca Injil sinoptik yang pertama dan mencari kekhasan dan tujuan alur narasi dari Injil tersebut. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian.